Masya Terima Allah. kasih Pak Jaya. Ya, Terima itu kasih tadi. Pak Ketua. Allahumma barik fiik. Masya Allah. Iya, itu tadi adalah definisi daripada kesalahan jali. Ya, kesalahan dapat merubah makna. Atau dia juga dapat tidak sekedar merubah, namun membalikkan makna itu sendiri. Ini contohnya ini pada huruf lam paling sering ya. Misalnya kita panjangkan huruf lam ini, contohnya pada kondisi la ya. La artinya adalah tidak. Ya, tidak. Sedangkan kalau kita pendekkan, sungguh-sungguh akan. Nah, jadi ini sebuah makna yang bakal kontradiktif jika dia dilakukan. Nah, inilah dimaksud dengan kesalahan jali, dan ini tingkat kesalahan jali yang paling parah nih, yang dapat membalik makna justru ya. La menjadi la, dua harokat jadi la. Ini nampaknya sepele, terdengar sepele, namun ini dari segi makna jauh berbeda, ya, berbalik. Ya, adapun kesalahan khofi adalah kesalahan seputar kesempurnaan ilmu tajwid, ya, kurangnya gunnah, misalnya ya, pada surat Al-Kautsar, contoh kurangnya gunnah. Biasa kita membaca inna a'toina, seperti itu ya. Nah, ini kita baca inna a'toina. Nah, kita langsungkan saja gitu tanpa ada penekanan pada gunnah. Secara arti tidak bermasalah. Secara arti ya. Secara makna pun tidak bermasalah, namun secara hukum tajwid, nah di sini perlu diperbaiki. Ya, perlu diperbaiki. Dan hal ini hanya diketahui oleh para penuntut ilmu tajwid tentunya, para thalibul ilm. Ya. Selain daripada thalibul ilm di dalam bidang tajwid ini tidak akan mengetahuinya, ya, di mana bentuk kesalahannya. Ya. Baik, barakallahu fiik, bagus. Satu pertanyaan lagi ya. Coba beritahuan kepada kami apa itu arti dari sifat isti'la. Isti'la. Apa maknanya? Maknanya isti'la itu apa? Boleh pakai gunakan improvisasi bahasa sendiri ya. Lupa saya, Ustaz, tebal atau tipis itu. Iya, betul. Masya Allah. Dia adalah tebal, antara tebal dan tipis ya. Jadi isti'la itu sendiri, kalau diartikan secara bebasnya dalam bahasa kita adalah tebal ya. Namun secara maknanya, secara istilahi adalah mengangkat lidah bagian belakang sehingga huruf tampak tebal. Ya. Seperti kita ambil contoh kho, ya, so, do, ya, ini terjadinya sebuah pengucapan yang seakan-akan ada unsur o-nya di situ. Itu dia sebenarnya kejadiannya adalah mengangkatnya lidah bagian belakang, terangkat seperti ini. Kalau ini diilustrasikan sebagai lidah, punggung lidah ini terangkat seperti ini belakangnya ya. Ya, seperti itu. So, do, po, seperti itu. Baik, barakallahu fiik, bagus. Masya Allah. Syukran jazilan atas kesediaannya menjawab pertanyaan. Iya, selanjutnya, peserta selanjutnya. Mas Agung. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kaifa haluk, ya akhil kabir? Alhamdulillah, khair, Masya Allah. Masya Allah, Masya Tapi Allah. ini kalau banyak lupa afwan ya Ustadz, baru pulang dari Lampung. Masya, nggak apa-apa ya, kita murojaah ini bukan sebuah ujian ya. Karena terkadang pada saat ditanya itu justru kita menjadi ingat terus jadinya gitu kan. Iya. Pak Agung, sebutkan
ada berapa tempat keluarnya huruf? Ada 5 Ada 5, Masya Allah. Sebutkan satu persatu. melalui rongga mulut, Iya, rongga hidung, hidung, tenggorokan, lidah, iya. satu lagi lupa nih Ustadz. Satu lagi, Allah, lupa Ustadz. Masya Allah. Ada yang- Jujur aja langsung. Bang. Jujur Ada yang aja, bisa Bang. bantu? Ada yang bisa bantu? Bibir. Satu lagi apa? Bibir. Bibir, iya. Bibir ya. Iya. Baik. Ada yang masih ingat bahasa Arabnya apa? Dari kelima ini? Setidaknya 2 ada. Ingat. Lidah. Paling gampang. Lidah bahasa Arabnya. Sama dengan bahasa kita juga dia. Lisan. Lisan. Iya. Lisan. Al-lisan ya. Al-lisan. Iya. Baik. Kalau bibir, Bibir. barusan. Asyafatain. 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 Baik, barakallahu fiik. Iya. Satu pertanyaan lagi. Boleh. Sebutkan makhraj yang keluar dari asyafatain atau bibir. Maksud Anda huruf ya, huruf yang keluar dari bibir ya, dari makhraj bibir. Huruf ba. Iya, ba. Satu. Dan la. Bukan. Lam enggak ya? Lam enggak ya? Terasa dia di bibir kita sendiri ya. Apalagi Ustaz ya? Apa dia? Mim. Mim masuk ya. Iya, Masya Allah. Ya, mim. Ba ini satu titik dengan mim nih. Ba dengan ma ini satu titik. Lihat bagaimana pergerakan bibir kita ya. Ba, Ya, ma itu sama. Hanya berbeda sifat dia. Iya Ustaz. Insyaallah nanti kita akan bahas. Ya, Ketiga, apa dia? Pertemuan antara bibir dengan gigi bawah. Bibir atas dengan gigi bawah. Kira-kira huruf apa itu? Pertemuan antara gigi bawah ya dengan bibir atas. Jepit gitu. Hurufnya berangin. Masya Allah. Yalah. Huruf fa. Fa, Masya Allah. Iya, fa ini Betul terjepit ya antara bibir kita ya di bagian bawah dengan afwan gigi dengan bibir atas. Iya, Ya, Ustaz. fa. Iya, Ustaz. Poin. Dan yang terakhir adalah huruf waw. Wow. Lihat. Dan waw ini dia pergerakannya tidak menyatu ya antara bibir dengan bibir ya. Dia hanya memberikan celah saja. Ya, Ustaz. Wow, seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Ya, jazakallah Ustaz. Ya, Ustaz. Wa iya. Masya Allah. Peserta selanjutnya. Selanjutnya Pak Jaya. Nih, Pak Jaya udah kelihatan belajar semalaman. Masya Allah. Enteng dong Pak Jaya nih. Ini videonya harus dimatikan dulu biar bisa buka buku ini. Nggak apa-apa ya kalau sambil buka buku juga nggak masalah ya. Lihat catatan kita sambil menjawabnya dengan melihat catatan nggak masalah. Ya. Karena di sini kita judul adalah memurojaah ya, bukan ujian. Berarti catatannya lengkap ya Pak Ustadz? Masya Allah. Yang nyatet komplit nih ketahuan nih. Sama yang nggak nyatet. Baik Pak Jaya. Apa kabar Pak Jaya? Baik Pak. Baik. Alhamdulillah. Ya Pak Jaya, sebutkan nih sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan, yang memiliki lawan apa? Sifat huruf yang memiliki lawan. Ada berapa dia totalnya?
Ada 4, Pak Ustaz. Iya, boleh disebutkan satu persatu. Hamas. Ya, hamas. Lawannya? Hamas jahar. Iya, hamas lawannya jahar ya. Ya. Syiddah Syiddah lawannya rawah. lawannya rokoah. Baik, Rokoah. barakallahu fiik. Ya. Di Syiddah lawan tengah-tengahnya tawasud, Ustaz. Iya, betul. Syiddah lawan rokoah, tengah-tengahnya adalah tawasud atau al-bayyinah. Ya. Al-bayyiniyah, afwan, al-bayyiniyah. Ya. Ketiga tadi Pak Ustaz, tebal tipis itu, Pak Ustaz. Iya, tebal tipis. Apa dia bahasa Arabnya? Istilah sama istifal. Masya Allah. Sahih, Masya Allah. Ya Allah. Buka buku ini. Enggak apa-apa. Gak masalah ya. Baik. Yang terakhir? Itbah tertahan. Dan Iya. lawannya invitah. Itbaq lawannya adalah invitah. Baik, barakallahu fiik. Iya. Masya Allah, sahih ya. Sekarang suruh Pertanyaan tutup buku pasti selanjutnya. ingat. Masya Sekarang suruh Allah. tutup buku pasti ingat, saya yakin. Soalnya bakal nempel itu. Masya Allah ya. Ini ada ujian gimana ini, Pak Ketua ini. Iya. Itu Pak Ketua. Pak kerjaannya di Pekanbaru katanya. Masya Allah, Masya Allah. Amin. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Pertanyaan kedua, untuk Pak Jayang. Ya. Apakah yang dimaksud dengan kolkolah? Nah, Pantulan, Pak Ustaz. iya, pantulan. Sedangkan gunnah, apa maksudnya gunnah? Nah, dengung. Dengung, toib. Bagaimana dengan mat? Mat itu panjang, Pak Ustaz. Panjang, toib. Ketukan atau lebih. Jangan. Memanjangkan bacaannya, ya betul. Yang paling Memanjangkan. panjang, derajat paling panjang dari mat ada berapa harokat? 6, Pak Ustaz. Iya, Masya Allah. Toib, barakallahu fiik. Sahih ini semua nih. Mantap, lulus. Masya Allah, ini bukan seperti ujian ya, al-intiham ya, bukan ya. Ini hanya murojaah. Bagaimana kita boleh bantu ya teman yang satu sama lain, boleh saling membantu ataupun membuka catatan ya. Karena dari para kalangan ahlul hadis juga ada yang menggantungkan ilmunya itu pada catatan pribadi. Setibanya catatannya hilang, terbakar atau hanyut ya, di bawah banjir, maka ahli hadis tersebut pun lupa. Nah, jadi ada beberapa tipikal orang yang memang mudah di dalam mencatat, namun pada saat catatannya hilang itu dia sangat tergantung dengan itu ya. Jadi nggak masalah dari sisi mana kita kuatnya, apakah kita sebagai pencatat yang baik atau kita pengingat yang baik gitu kan, atau kita sebagai seorang pekerja sama dengan murid yang lain yang baik gitu ya. La ba'as. Semuanya bisa diterima. Baik. Peserta selanjutnya. Pak Rama. Pak Rama. Ya, bismillah. Belajar sama Pak Rama, Masya Allah. Apa kabar Pak Rama? Bismillah ya. Baik. Masya Allah. Iya, Pak Rama. Sebutkan makhraj yang huruf-huruf yang berada pada makhraj tenggorokan. Ya. A ya. Hamzah. Hamzah ya. Hamzah. Ain. H ya, H besar berarti ya. Besar. Ya. Koin. Ghain ya. Dan Hasan, ghain. kho. Dan kho. Baik, barakallah. Totalnya ada berapa tuh, Pak Rama? 6.
Ada 6. Barakallahu fiik. Iya. Bagaimana dengan rongga mulut? Ada berapa huruf yang keluar dari rongga mulut ini? Atau kita sebut dengan ada 3. al-jawf. Ada 3. Ya, apa saja dia, Pak? Alif, ya, waw. Iya, disebut apa 3 huruf ini? Dia punya derajat tersendiri ya. Rongga mulut ini. Disebut dengan huruf apa? 3 ini? Huruf Yang dapat memanjangkan. Iya. Huruf mad. Ya. Jadi ketiga huruf ini memiliki derajat tersendiri. Ya, pangkatnya adalah huruf mad. Yang mana sebenarnya mereka sudah punya makhraj sebelum atau selain daripada rongga mulut ini. Contohnya seperti wow. Wow berada di bibir ya. Wow. Namun dia berada juga di tenggorokan. Atau ya berada di lidah ya. Dan dia juga berada di rongga mulut. Ya, berada di rongga mulut. Dan terakhir adalah A atau hamzah atau alif ya yang sebenarnya dia asal muasalnya itu ada dari pangkal daripada leher kita ya. Dan dia berada juga di rongga mulut. Dan ini disebut dengan huruf mad yang karenanya terpanjanglah harokat dari 1 menjadi 2. Nah, ya, karena huruf mad ini dari 1 menjadi 2. Bagaimana bisa lebih daripada 2 harokat? Bisa lebih dari 2 harokat itu karena 3 sebab. Ya. Itulah disebut dengan mad far'i. Mad far'i namanya. Mad yang panjang selain daripada mad asli atau mad tabi'i. Karena yang pertama karena hamzah, ya. Yang kedua karena disukunkan. Atau yang ketiga karena kelaziman ya atau tasydid. Ya, ini maka bertambah pangkat harokatnya menjadi 4 atau bahkan bisa sampai 6 harokat. Baik, barakallahu fiik. Satu pertanyaan lagi, Pak Rama. Siap. Sebutkan makna daripada hamas. Samar. Iya, samar. Samar bagaimana dengan rokoah? Rokoah, lembut. Iya, Masya Allah. Taib, barakallahu fiik. Sahih ya. Hasan, Pak. Masya Allah. Peserta selanjutnya. Selanjutnya juara tilawah kita Bapak Sultoni. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini orang udah khatam 5 kali, ini target saya 1 semester itu. Masya Allah, Masya Allah. Semester harus khatam 5 kali. Ini udah baru berapa bulan udah khatam 5 kali, Masya Allah. Maju sehari ya Pak ya. Pak Sultan tinggal jauh gitu. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Pak Sultani. Ya. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini seger nampaknya para ahlul Quran ini, otaknya seger. Seperti Syekh Albani bilang gitu kan. Para ahlul Quran ini walaupun dia berumur 100 tahun dia otaknya tuh masih remaja gitu ya, masih bisa berpikir jernih gitu. Masya Allah, Masya Allah. Buah daripada keajaiban kalamullah. Iya Pak Sultan nih. Kita memberikan ini ya, pertanyaan tanya jawab interaktif atau murojaah. Apa yang dimaksud dengan sifat itbaq dan infitah? Itbaq itu artinya menempel. Menempel. Boleh juga katakan ya, menempel. Bagaimana dengan infitah? Infitah terbuka. Infitah terbuka. Baik. Masya Allah ya. Pakai improvisasi bahasa sendiri ya.
Adapun kesamaannya ya benar, itbaq itu menempel itu mungkin maksudnya adalah menempelnya udara di mulut ya. Kalau saya sering menyebutnya dengan mengumpulkan udara, ya, mengumpulkan udara dalam mulut. Sedangkan infitah adalah lawannya ya, yaitu tidak mengumpulkan udara. Jadi kalau dikatakan dia yang berlawanan ini, yang satu tertahan, ya tertahan, yang kedua adalah mengalir, ya, terbendungnya udara. Yang kedua adalah mengalirnya udara. Inilah adalah sifat dari itbaq dan infitah. Sebagaimana penyebutannya seperti berikut. Ya, to, ya, so, bo. Ya, penyebutan ini memerlukan udara di dalam mulut kita ya, memerlukan stok udara agar dia tampak lebih tebal lagi. Jadi menaikkan ketebalan daripada sifat isti'ala. Barakallahu fiik. Yang kedua, apa yang maksud dengan syiddah, rokhawah, dan at-tawasud? Syiddah itu kuat. Iya, syiddah itu kuat, sedangkan rokhawah itu lunak. Lunak atau lembut ya. Barakallahu fiik. Bagaimana dengan tawasud? At-tawasud. Tawasud tengah-tengah ya? Iya, pertengahan. Boleh ambil contohnya masing-masing dua saja. Syiddah, rokhawah, sama at-tawasud. 2 huruf masing-masing. Syiddah itu dal. Dal, baik. Masuk ya, dal. Sama ja. Ja, baik. Yang rokhawah? Rokhawah itu ha. Ha, iya boleh masuk pada rokhawah. Ha sama ha. Ha, iya. Ha dengan ha. Dia rokhawah dan ini juga huruf memiliki sifat hamas juga ya. Jadi boleh jadi satu huruf itu memiliki banyak sifat dia. Ya, contohnya seperti ini, ha dengan ha. Ya. Selanjutnya, at-tawasud ada 2. Tawasud lam sama mim. Lam sama mim. Baik, barakallahu fiik. Ya, dia kalau dikategorikan huruf yang kuat ya atau huruf yang kasar, ya tidak bisa. Ya, dikategorikan dia sebagai huruf yang lembut juga dia tidak terlalu lembut. Nah, inilah yang maksud ditawasud ya. Al masih memiliki kebocoran suara ya pada saat penyebutan makhraj, al atau ro ya, ma, mim, nun ya, ini pertengahan disebut ya. Barakallahu fiik. Sahih. Kita beri kesempatan untuk peserta yang selanjutnya. Opung. Opung, Masya Allah, Opung. Alhamdulillah. Apa kabar, Opung? Alhamdulillah, Ustaz. Baik-baik. Masya Allah. Kapan main ke sini lagi nih? Ke Tanah Riau? Oh, habis COVID lah, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Kampung itu. Masih ada rumah di sini, Opung? Rumah orang tua masih. Oh, Masya Allah. Di mana kalau boleh tahu? Di Jalan Hasanuddin, Rintis itu. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Baik. Opung, ini mau pertanyaan Tasin 2 atau mau pertanyaan halakoh kita ini? Tasin 1 aja. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Opung, mohon dijelaskan kepada kita tempat-tempat keluarnya huruf. Ya, baik dari jumlah maupun nama-namanya. Tempat-tempat keluar huruf itu jumlahnya ada 5. Pertama, rongga mulut. Iya. Disebut jauf. Al-jauf, Masya Allah. Kemudian tenggorokan, halak. Baik, Masya Allah, sahih. Kemudian lidah, lisan. Iya. Kemudian 2 bibir, asyafatan, asyafatain. Iya. Kemudian rongga hidung, dengung. Dengung, Masya Allah. Apa nama khoisyum? Baik, barakallah. Sahih.
kulluhu sahih. Insyaallah. Selanjutnya, sebutkan secara jumlah saja setiap makhraj ini. Dari tenggorokan tadi ya, tenggorokan, lidah, bibir, hidung, dan al-jauf tadi. Rongga mulut ada Ya. 3. Baik. Sahih. Huruf mat, kemudian tenggorokan 6. Sahih, Masya Allah. Kemudian lidah 18. Iya, sahih, Masya Allah. Bibir ada 4. Bibir 4. Bibir ada 4, Masya Allah. Sahih. Rongga hidung 2. Mim sama nun. Barakallahu fiik. Sahih ya, Masya Allah. Satu lagi kalau gitu ditambah nih. Jelaskan pengertian ya beserta dengan contohnya huruf isti'la dan istifal. Isti'la itu tadi tebal. Ya, huruf tebal. Ya, terangkatnya lidah ke langit-langit. Kemudian lawannya istifal, yaitu menurun atau lemah. Hurufnya kalau yang isti'la itu yang vokal O. Iya. Vokal O. Contohnya? Kho, so, do, ro, to, ko, zo. Masya Allah, komplit ya. 7 huruf isti'ala ya, Masya Allah. Barakallahu. Bagaimana dengan istifal? Sampel atau contohnya? Istifal contohnya di luar yang 7 tadi. Ya, bata, Masya Allah. dah. Masya Allah, Masya Allah. Sahih. Barakallahu fiik, Opung. Mudah-mudahan bertahan terus ya ilmunya ya, dan kedepannya bisa diturunin juga ke yang lain nih. Ya, agar menjadi ilmu jariah. Amin. Barakallahu fiik. Opung, kita beri kesempatan untuk peserta yang lain. Hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, apa kabar? Pak. Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Masya Allah. Udah siap nih ya? Insya Allah. Saya bertanya nggak punya. Ini di bawah Opung sama... Saya pinjam, rupanya dia punya, saya pinjam. Saling oper catatan rupanya ini, Masya Allah. Bukunya di bawah Pak Tapi itu tadi itu. Nanti setelah ini saya akan bagikan daurahnya ini. Daurah pelajaran pelajaran Mahrojul sama Sifatul Huruf. Masya Allah, Masya Allah. Syukran jazilan. Ya. Pak Ari, masih seputar makhraj ya, makhraj dan sifatul huruf. Ya. Coba dijelaskan kepada kami apa itu sifatul huruf yang memiliki lawan. Ya. Diinginkan di atasnya kalau bisa dengan bahasa Arab juga kalian. Ya. Sifatul huruf yang memiliki lawan. Iya. Ada 4 ya Pak Ustadz ya. Naam, sahih. Iya. Wahid, apa dia? Jahar. Jahar lawannya hamas. Iya, kenapa dia disebut dengan jahar, Pak Ari? Jelas. Iya, Jelas, ya? betul. Karena dia jelas ya. Sama seperti sholat jahriyah kan? Samar. Iya, samar. Samar yang mana dia cenderung kepada ini kedua sifat ini jelas dan samarnya itu ini cenderung kepada angin ya. Sedang membahas anginnya. Ya, angin dan pita suara. Ya. Maka semakin jelas pita suara, semakin dikit angin. Semakin banyak angin, semakin dikit pita suara. Inilah yang dibahas. Jadi jahar dengan hamas. Boleh diberikan contoh-contohnya, masing-masing 2 saja cukup. Jahar dan hamas. Jahar itu jelas. Ja.
Ja, ya, seperti namanya sendiri ya, ja. Ja. Apa dia? Kemudian da. Apa? Da. Za. Da. Za ya, za masuk ya. Za Ya. masuk pada jahar. Bagaimana dengan yang hamas? Yang anginnya lebih mendominasi. Ya. Daripada kita suara. Apa dia? Sod ya, sod. Baik, masuk ke hamas. Shin. Shin. Masya Allah. Baik. Ada lagi? Ada yang tahu lagi? Sahih ya. Ta. Tha masuk ya. Tha as. Baik. Apa lagi ya? Satu lagi terakhir. Lupa. Baik. Ada dia disimpulkan dengan fahathahu syakhsun sakat ya. Fa juga termasuk fa ya. Fa, tha, ha ya. Tentu saja ha dengan ha ini adalah sifat hamas yang paling besar ya. Paling sedikit menggunakan pita suara. Ha dengan ha ya. Adapun yang lainnya adalah kaf juga termasuk kaf, ya, ak, kaf, dan terakhir adalah ta. Ta. Baik. Barakallahu fiik, Pak Ari. Terus dilanjut ke sifat selanjutnya. Sifat yang kedua siddah atau keras, lawannya rokhawah. Syiddah lawannya rokhawah. Iya. Kenapa dia disebut dengan syiddah? Siddah itu keras ya, Ustaz ya. Iya, keras atau cenderung kepada kasar ya, dikasarkan. Kasar. Ya. Contohnya misalnya ro. Ro dia masuk ke pertengahan itu. Masuk ke pertengahan. Tawasud. Iya, betul. Tawasud. Contohnya huruf-huruf yang dapat ditahan. Kalau misalnya hurufnya ditahan, udaranya tidak bisa keluar. Dot. Saya ambil contoh. Dot. Ya, dot ini masuk kepada syiddah ya. Dot, dia keras ya. Dot. Sod enggak masuk. Sod karena penyebutannya lihat so. Nah, sebelum kita menyebutkan sod itu udah bocor duluan udaranya keluar ya. So. Nah, ini tidak termasuk dalam huruf yang kuat atau kasar. Apalagi? Satu lagi. Ba masuk ya. Ba bisa ditahan ya. Ba. Ta juga masuk ya. Ta. Ya. Baik, sudah cukup. Bagaimana dengan sifat rokhawah? Kenapa dia disebut dengan rokhawah? Iya, dia lembut. Baik, lembut secara lisani ya, lebih cenderung kepada lisani. Bagaimana lidah ini mengeluarkan huruf dari huruf sifat rokhawah ini dengan lembut. Contohnya berikan dua, Pak. Tadi. Sa. Shin. Sa ya bisa. Ta. Ta tadi. Apa dia? Oh, ta tadi siddah ya. Ta tadi siddah, betul. Nun. Nun dia masuk ke pertengahan. Ya. Masuk ke pertengahan. Wah, lupa Ustaz. Maaf. Hampir sama ya. Dia hampir sama dengan huruf hamas juga ya, huruf-hurufnya ya. Ada sod, ada ha, ya. Ada sa, shin. Ya, selain daripada huruf-huruf ajidakotin bakat. Ajidakotin bakat. Ini adalah huruf yang kuat ya. Yang mana kita penyebutannya bisa menahan udara sebelum keluarnya makroj. Contohnya a. Nah, kita bisa tahan sebelum keluar ya. Ba ya, atau kaf. Lihat dia tertahan dan dia sempurna menahan udara. Adapun selainnya tidak. Dan huruf syiddah ini cikal bakal daripada huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu pasti syiddah. Ya, mungkin dia tidak tanpa huruf syiddah ini tidak bisa dia menjadi qalqalah. Baik. Barakallahu fiik.
Pak Haryanto, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan untuk peserta yang lain. Peserta yang lain, Pak Ustadz. Papi, maaf. Papi. Fajul. Papi, Masya Allah. Apa kabar Papi? Pak Halo. Masya Allah. Semoga Allah berikan kesehatan senantiasa ya, Papi. Ya, Papi. Masih yang sama itu juga diputar-putar sebenarnya. Ya. Sebutkan 5 makhorijul huruf. 5 tempat makhorijul huruf, keluarnya huruf. Bibir. Wahid, bibir. Tenggorokan. Terus turun ke lidah. Lidah, Masya Allah. 2 lagi yang lebih tersembunyi ini. Rongga mulut. Rongga mulut, ya, tempat keluarnya huruf vokal ya. Dan hidung. Masya Allah. Salah satu dari mereka ada yang masih hafal bahasa Arabnya? Bibir itu tadi katanya syafatain ya. Syafatain, betul. Syafatain, Masya Allah. Pak Jaya. Masya Allah. Bagaimana dengan lidah? Bahasa Arabnya kira-kira apa? Sama dengan kita. Sama dengan kita. Halki itu tenggorokan. Al-halq tenggorokan. Al-lisan. Masya Allah, Masya Allah. Sahih ya, Insya Allah. Baik, pertanyaan kedua. Sebutkan huruf-huruf yang berada pada rongga hidung. Rongga hidung itu, oh yang 3 itu ya. Rongga hidung, yang 3 itu adalah rongga mulut. Rongga mulut ya. Rongga hidung dia hanya ada 2. Apa saja itu? Yang 2 ini? Nun dan mim. Nun dan mim. Tanwin bukan ya, ya? Tanwin. Iya, tanwin itu secara simbolik saja ya, Papi. Sebenarnya itu adalah huruf nun juga ya. Kamu bisa buka ini nggak? Adanya unsur huruf nun di situ. Ya. Karena kita kalau belajar mim, nun mati dan tanwin. Ya, tapi hukumnya masuk kepada nun mati dia. Barakallahu fiik. Satu lagi deh kalau gitu. Lancar jawabnya. Lah bahasa nggak apa-apa. Apa yang dimaksud dengan huruf itbaq, sifat huruf itbaq? Itbaq. Itu yang lengket ya. Iya, Masya Allah. Yang lengket ataupun dia tertahan ya. Ya, kita sebutkan di sini lengket adalah lengket udaranya sebelum penyebutan keluar. Ya, hurufnya ada 4 huruf-huruf yang mempunyai perut semua tuh. Sod, bot, po, dan do. Barakallahu fiik. Sahih. Masya Allah. Makasih Papi atas kesempatannya. Sahih semua jawabannya ya. Alhamdulillah. Lanjut kita kepada peserta selanjutnya. Pak Jul. Nih dia Pak Jul. Lampung. Pak Jul mah kok hilang, tak ada di layar. Kalau gitu Pak Adi dulu dah, Pak Adi dulu. Ah ini Pak Jul. Di mobil. Ada. Mobil. Tapi ada buku nih. Oh iya. Buku dari Pak Nur. Masya Allah, Masya Allah. Kalau nggak bisa jawab, bukunya ditarik. Kasih yang sulit Pak Ustaz. Masya Allah. Halamannya beda-beda Ustaz. Ada. Susah juga nyarinya goyang-goyang. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Pak Zul. Kita ya coba dengan pertanyaan pertama. Ya, baik, nggak apa-apa yang gampang-gampang. Sebutkan apa maksud daripada makhraj dan sifat huruf secara istilahi. Makhraj. Ya.
Apa tuh? Ada di buku. Ada di buku. Bahasa Indonesia apa tuh? Iya. Nggak ada di buku. Nggak ada di buku itu. Paling di belakang itu ada tuh. Ada Pak Zul, ada. Ada ya? Ada di Susah awal. nyari. Susah nyari. Bukunya sama. Setelah naik mobil baca buku penting lah. Dibaca aja dari awal sampai akhir bukunya. Ada berapa ya? Ada 5 ya? Apa ya? Makroj maksudnya Apa tadi secara pertanyaan saya? secara istilahnya tadi makroj itu apa? Makroj itu apa secara istilah? Marot itu istilahnya pengucapan ya mungkin ya. Cara Iya, pengucapan. betul. Pengucapan Iya. tempat keluarnya huruf ya. Tempat keluarnya huruf-huruf. Iya, Bahasa ya. betul. Tempat keluarnya huruf. Secara lughah juga makhraj ini diambil dari kata khoroja ya, yang artinya adalah keluar. Makhraj juga jika sudah ada mim dia jadi maf'ulun bih, itu maka namanya adalah tempat keluar. Jadi makhraj. Sedangkan kalau disebut dengan makhrij berarti ini artinya adalah tempat-tempat keluar gitu. Tempat-tempat keluar. Itulah sedikit menyinggung bahasa Arab. Baik. Bagaimana dengan sifat huruf? Sifat huruf, apa yang dimaksud dengan sifat huruf? Gaya. Pakai Sifat huruf improve itu bahasa yang sendiri nggak apa-apa ya. Sifat huruf itu ada yang seperti tebal, Iya. tipis gitu ya. Iya, betul. Baik. Yang sifat huruf itu maksudnya yang seperti hamas gitu ya, hamas atau apa itu? Iya, betul. Hamas dan Nggak tahu jahar. juga, Ustaz. Sifat Baik. huruf Sifat huruf, ya betul. Apa yang dimaksud itu Yang adalah bagian daripada isi daripada sifatul huruf. Secara istilahi, sifatul huruf adalah ilmu yang membahas tentang sifat-sifat huruf Arab ya, sifat-sifat huruf Arab. Ya, yang karenanya lah huruf atau bahasa Arab ini dapat bertahan lama ya secara kefasihannya karena adanya dua ilmu ini. Dia membahas bagaimana tempat keluarnya setiap huruf itu beserta dengan sifatnya. Inilah yang membuat bahasa Arab itu kefasihannya bertahan lama. Nah, salah satunya. Baik. Satu pertanyaan lagi. Apakah huruf-huruf apa saja yang keluar dari bibir? Ya, dari bibir. bibir ya. Ya. Fa. Fa, ma, ya. Fa, ya. Ma, Ya. Sa, Sa nggak masuk ya. Sa masih permainan di lidah ya. dal. Dal tidak masuk. Itu masih lidah tuh, masih permainan Dal. lidah. Dia hanya huruf yang menggerakkan bibir saja. Zal, za. Enggak. Banyak salahnya tuh. Jadi jangan diurut dari alif sampai iya ya. Kalau diurut pasti ada yang kena gitu, Pak. Poip. Lama juga. Afwan, nggak apa-apa, Pak. Hurufnya itu ada 4 ya. La ba'sa ya. Huruf di bibir itu ada 4 ya. Huruf di bibir itu ada 4. Pertama tadi tidak disebutkan, betul. Fa, ma. Ketiga adalah waw. Ya. Waw. Yang terakhir adalah ba. Wow. Ya. Ba. Jadi fa, mim tadi kan, mim atau ma tadi disebutkan. Ya, baru waw dan ba. Ya, ini adalah huruf-huruf bibir dan makhraj di bibir ini dia dapat kita lihat secara langsung ya, berbeda dengan makhraj yang lain. Kalau makhraj di lidah susah bagi kita untuk melihat bagaimana cara pergerakannya. Ya, makhraj di tenggorokan apalagi lebih dalam lagi kan. Kita hanya dapat mendengar dari suara. Namun di bibir ini jelas dia otentik, bukti otentik bagaimana ilmu makhrajul huruf ini, ilmu tajwid ini dari bibir. Baik, barakallahu fiik Pak Zul atas kesempatannya ya. Maaf nih, lagi sambil nyetir ya. Baik, la ba'sa. Masya Allah.
Peserta selanjutnya. Selanjutnya yang terakhir nih Pak Adi. Masya Allah. Belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catatan udah komplit nih Pak Adi. Ada 2 buku nih Pak Perti dari Pak Nur. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Sebutkan kepada kami huruf-huruf isti'la. Isti'la. Ada tuh di buku. Halaman 30, Pak Adi. 33. Offshot ya. Dot. Oin. To. Zo. Satu lagi. Udah, ada 7. Iya, ada 7 ya. Satu lagi dot tadi ya. Baik, barakallahu fiik. Sebutkan huruf-huruf itbaq. Itbaq tuh ada 4. Sot, dot, to, zo. Oh, Masya Allah. Bagaimana dengan huruf hamas? Hamas itu ada 10 ya Pak? Hamas itu ada fahathahu syakhsun sakat. Sakat. Iya. Fahathahu syakhsun sakat ya. Masya Allah. Sin, o, sot, sin, kaf, ta. Barakallahu fiik. Sahih. Terakhir, bagaimana dengan syiddah? Huruf-hurufnya. Syiddah itu ada 8. Iya. Ajid, fatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Masya Allah. Ini rumus internasional ya. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Jazari. Rahmatullahi alaih. Boleh sebutkan hurufnya apa-apa saja dia? Ini ya, alif ya? Iya, alif. Atau Alif. hamzah ya boleh. Hamzah. Ja, dal, ya. Qaf, to, ba, kaf, ta. Barakallahu fiik. Satu pertanyaan lagi kalau gitu. Terlalu lancar nih jawabnya nih. Sebutkan berapa jumlah makhraj pada lisan? Pada lisan. Iya. Lisan Payah. Ada berapa jumlahnya semua? Lisan itu adalah lidah ya. Lidah ya Pak. 18. 18. Bagaimana huruf yang paling pangkal? Apa dia? Huruf yang paling pangkal yang keluar. Pangkal itu ada 2 huruf. Qaf Iya, sama apa dia? Qaf dengan kaf. Masya Allah. Bagaimana yang terpaling ujungnya? Huruf apa dia? Ujung itu ada 12 huruf ya? Iya, ada 12 huruf, betul. Yang paling ujung itu kita katakan yang menyentuh dengan gigi. Oh, itu ada 3 huruf. Iya, apa saja dia? Za, sin, sot. Za, Sin, sot. sin dia boleh. Sin dan sot. Baik, barakallahu fiik. Ya. Atau dia yang paling ujung ini ya huruf-huruf yang terjepit. Huruf-huruf yang terjepit itu adalah ta, namanya ya. Ta. Ta, itu ya. Zo, betul, itu dia. Ta, za, zo. Ini yang paling terhujungnya, terjepitnya huruf toib. Di buku tuh yang lidah sedikit dikeluarkan. Ujung lidah dikeluarkan sedikit itu yang sa, zal, zo. Iya, betul. Itu dia. Ujung lidah hampir bertemu gigi yang za, sin, sot tadi. Iya, betul. Berarti yang terhujungnya adalah lidah udah offside kan ya, udah keluar berarti kan. Ya, betul. Udah keluar. Nah, itulah makhraj paling luar daripada lisan. Di mana ke-18 huruf ini semuanya dapat berdengung ya, kecuali lam dan ro. Iya. Berarti yang dengung itu hanya 16 huruf berarti. Semuanya bisa diikhfakan. Semuanya. Atau diidghamkan, ikhfa atau diidghamkan itu. Barakallahu fiik. Allahu barik fikum ajmain. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan murojaah kita dalam bab sifatul huruf yang memiliki lawan, juga bab makhrajul huruf ya.
Di sini kita boleh katakan sudah lancar semua ya di dalam menjawab pertanyaan. Setidaknya mengertilah apa yang disampaikan oleh majelis. Dan insya Allah Ta'ala pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Dianya jumlahnya ada 8. Ya. Dan ini bersangkut paut dengan masalah kefasihan di dalam membaca Al-Quran juga ya. Karena setiap bersinggungan dengan sifat, ini pasti sudah lepas dari lahan jali. Dia sudah membahas bagaimana melepasi lahan yang khafi, sebagian daripada lahan khafi. Baik. Adapun setelah bab ini, ya kita akan masuk kepada bab yang lebih dalam lagi, ya ini mengenai istilah-istilah tajwid di mata para ulama. Nah ini mulai masuk kita kepada fikih ini, fikih Al-Quran. Bagaimana penyebutannya gitu kan, penyebutan istilahnya, siapa yang memberikan istilah ini, siapa yang pertama kali membuat ilmu tajwid ini, ya. Dan sebagainya ya, ilmu-ilmu penunjang daripada tahsin kita. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Pertanyaan di atas pertanyaan. Bismillah. Jika tidak ada, kita langsung masuk kepada sesi selanjutnya ya, pembacaan Al-Fatihah oleh kedua orang peserta. Ya. Giliran siapa sekarang nih ketua? Bentar. Kemarin siapa ya? Kemarin Pak Sultoni sama Pak Agus ya kemarin ya? Iya, Pak Sultoni dengan Pak Agus. Kalau tidak Ini salah. siapa nih Ustaz? Kira-kira. Coba Ustaznya. Baik. Boleh di sini Pak Hari ya. Pak Hari boleh. Pak Hari satu sama Pak Agung. Hari dengan Pak Agung. Baik. Dimulai dari Pak Ari. Tafadhol Pak Ari. Sawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, syiddahkan lagi hamzahnya ya. A'u sentak dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan, barakallahu fiik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sebentar, boleh keluarkan lagi sifat hamas dari ha. Banyakkan porsi udaranya. Keluarkan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Maliki yaumiddin. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangin. Dikeluarkan lagi sifat daripada hamas huruf K. Kaf ini dia syiddah dan dia hamas ya. Iyyaka kana ada percikan angin ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebentar. Itu masih terdengar dia keluar dari qaf ya. Kana. Kedepankan lagi, Pak. Ini misalnya ilustrasi kita ya. Ini adalah iya, sudah mulai masuk. Baik, boleh dilanjut nggak apa-apa. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, itbakkan lagi tonya. Siratal Ihdinas siratal mustaqim.
Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Baik. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, terakhir ini untuk koinnya jangan dipantulkan. Ghairil Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahsan, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Peserta selanjutnya Pak Agung. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ahsan, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Iya, di sini Pak Agung, alhamdulillah ya, saya dengar bagaimana kuatnya sifat itbaq, bagaimana sifat-sifat isti'la'nya sudah dijaga dengan baik. Ya. Jadi ada satu lagi ya untuk menuju ke fasihan, ini mengenai ain. Hanya pada huruf ain saja. Ain ini jangan diisti'la'kan. Ya, namun dia sifatnya apa? Adalah at-tawasud. Contohnya pada bacaan alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan dia mengarah kepada o. Alamin. Alamin ini seperti seakan-akan kita menebalkannya atau membuat dia isti'la. Alamin, tapi dia alamin, alamin. Ya, terbuka saja. Ayat terakhir juga seperti itu. Siratal ladzina an'am, ya, lebih dibuka lagi al-jaufnya ya, al-jauf hamzahnya. An'amta 'alaihim, alaihim. Baik, boleh minta ulang ayat kedua ini sama ayat ketujuh dengan memperbaiki ain. Yang lainnya sudah tidak perlu diperhatikan lagi, sudah mumtaz. Khusus untuk ain saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mumtaz, barakallahu fiik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebentar. Ditipiskan lagi. Nah, an'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gimana Ustaz? Kurang tipis sedikit lagi. Siratal ladzina an'am. Ya, arahkan dia ke huruf vokal A ya, alif. Siratal ladzina Iya, itu dia. Betul. Baik, sekali lagi diulangi sampai habis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mumtaz, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya, itu PR-nya yang terakhir tadi sudah kelar ya. Jazakallah Ustaz ya Ustaz. Wa iyyaka jazakallah. Dan ini kayaknya bisa satu nafas nih ya, yang ayat ketujuh ya, mengambil keutamaan satu nafas ya. Barakallahu fiik. Kita nanti akan masuk ya kepada sifat yang tidak memiliki lawan ya.
Dan ini insya Allah akan meningkatkan lagi kefasihan, tingkat kefasihan kita, sehingga menuju ke arah benar-benar kita ini sama dengan lisannya orang Arab. Ya, nanti ada kita menyinggung sofir, ya, ada kita menyinggung nanti istitolah. Nah, ini yang paling susah nih, istitolah ini mengenai dot. Karena dot sendiri orang Arab juga perlu belajar cara penyebutan huruf dot ini. Dot. Ya. Nanti setelah itu usai, ya, kita akan fokus lagi balik kepada awal. Nah, jadi ternyata kunci daripada kefasihan ini terletak pada huruf vokal. Apa dia? Huruf mat kita. Ya, bagaimana kita menyebutkan a, i, u, ini sangat berpengaruh besar terhadap setiap tilawah kita, ya. Karena jika kita beres saja menyebutkan huruf-huruf mat ini, hamzah atau alif, waw dan ya, secara tepat pada makhrajnya dan dikeluarkan dengan sifat yang benar, itu pasti akan berubah secara besar-besaran, ya, huruf-huruf yang lain. Karena huruf mat ini dia duduk pada huruf hijaiyah yang lain, gitu kan. Nah, maka kalau diperhatikan, insya Allah akan terjadi perubahan besar-besar pada bacaan kita. Tentunya setelah kita menyelesaikan bab sifatul huruf yang terakhir ini, bagian yang kedua, sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Barakallahu fiik, Pak Agung. Barakallahu fikuma, Pak Agung dengan Pak siapa tadi pertama tadi? Pak Haryanto, ya. Pak Haryanto. Kita sambung kepada bacaan kita sampai mana, ikhwah? Kemarin terakhir di Al-Kafirun. Al-Kafirun kita sudah baca semuanya, ya? Kalau tidak, kemarin Al-Kafirun udah baca, saya lupa ya, waktu di Pekanbaru itu saya ini. Sudah baca semua satu orang kayaknya. Kita naik ke surat lain, ya. Oke. Ya, kita naik kepada surat selanjutnya. Surat yang pendek nih. Iya, ini surat yang pendek, namun Anas jarang baca nih kok disuruh maju jadi imam nih, karena agak susah ini suratnya. Kautsar, ya. Baik. Seperti biasa, ya, kita metode talaki atau talqin, ya. Talqin, Ana dulu baca, kemudian diikuti oleh para peserta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, mohon para peserta sekalian menghayati, ya, meresapi sifat-sifat huruf terutama, ya. Apakah dia syiddah, apa dia hamas, atau dia itbaq, ya. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Baik. Fasalli li rabbika wanhar. Iya, ditutup lagi, ya. Ro-nya ini ditebalkan. Wanhar. Begitu juga dengan Al-Kautsar tadi, ya. Al-Kautsar. Tutup. Karena ro di sini sifatnya adalah tafkhim, ya. Sar. Angkat sebagaimana kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim, ya. Wanhar. Seperti itu. Tutup. Baik. Ayat terakhir. Inna syani'aka huwal abtar. Kita sudah masuk kepada pelajaran syiddah, ya. Huruf hamzah ini wajib disyiddahkan. Yang paling sangat ketara, sifat syiddah tertinggi itu adalah hamzah.
Ya. Jadi dia tidak boleh digeser sebagaimana huruf rokhwah. Inna syani'aka, ni'aka huwal abtar. Jangan ni'aka huwal abtar. Nah, ini digeser-geser nih tanpa kekerasan. Nah, ini terlalu lemah lembut ya. Dia nggak boleh, dia harus kasar karena sifatnya yang kasar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, barakallahu fikum ajmain. Kita masuk kepada ahkamut tajwid ya. Alhamdulillah ini suratnya pendek, jadi kita bisa habiskan nih saat pada pertemuan kali ini. Ya, di ayat pertama kita cari mat ya, ikhwah, bapak-bapak sekalian yang saya mulaikan. Huruf mat pertama terdapat pada Nun. nun. Ya, nun di sini. Panjangnya berapa harokat, Bapak? 6. 6 atau 4? 4 ya. 6 itu kalau dia bertemu dengan tasdid seperti waladhdallin. Ya. Oh, Ya, di sini namanya apa? 4 harokat namanya apa? Masih ingat? Tobi'i. At-Tabi'i. Mat tobi'i dia standar. Tobi'i sama asli itu hanya 2 ya, standar ya, panjang standar. Jais. Mat Jais. Mat jais. Siapa tadi menjawab mat jais itu ya? Masya Allah. Mat jais, betul. Karena terpisah antara hamzah ya. Jadi mengenai mat ini, kalau dia standar bacaan 2 harokat, itu namanya mat asli dengan mat tobi'i. Mat asli atau tobi'i. Ya, bisa dikatakan mat asli, bisa boleh dikatakan mat tobi'i. Namun jika ada promotor selanjutnya, bertemu dengan hamzah, atau bertemu dengan tasdid, atau kita sengaja menyukunkan, ini naik derajat dari mat asli atau tobi'i tadi menjadi mat far'i namanya. Mat far'i ini macam-macam bentuknya. Ada dia mat arid lisukun, ya, ada mat jais atau mat wajib muttasil, ya, ada mat lazim. Nah, ini termasuk di sini adalah mat jaiz munfasil karena berbeda antara hamzah dengan mat di sini ya, beda kata. Baik, selanjutnya huruf selanjutnya terdapat pada Nun. nun ya. Nah ya, ini berapa harokat, Pak? 2. Namanya Mat Asli. mat asli. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya Sholli li rabbika wanhar. Enggak ada. Nggak ada. iya. Ana mau tanya, bagi yang tinggal lanjutan nih. Poi di sini ada namanya nggak? Ada nama matnya nggak? Poi. Poi dengan kau. Al-kau. Oh, iya ada, Madlin. Ada. Iya, ini masuk juga ya, madlin ya. Di sini. Poina. Poi ini madlin. Kau. Tapi dia bukan memanjangkan harokat ya, melainkan menggabungkan 2. Namun di sini dinamakan oleh para ulama juga madlin namanya. Harful lain. Iya, harful layyinah boleh. Lain. Selanjutnya ayat kedua, pada huruf matnya ada di sini? Enggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Ayat ketiga, Inasyani'aka. sya di sini berapa harokat? 2. 2. Namanya Tabi'i. Mat asli. mat asli atau tobi'i. Thaib. Selanjutnya Nggak ada. Nggak ada. tidak ada. Baik, barakallahu fikum ajmain. Hukum yang kedua, kita masuk kepada dengung ya. Dengung ayat pertama, adakah dengung di sini? Ada. Tidak ada. Ada. Ada, tidak ada. Ada. Tajwid. Nah, iya. Hampir saja terjadi khilafiyah ya. Ada ya ternyata ya. Pada huruf inna. Namanya apa kalau boleh tahu, ikhwah? Wajibul gunnah. Guna. Wajibul gunnah atau gunnah Musyadah. gunnah musyaddadah. Baik, barakallahu fiik. Ayat kedua. Adakah dengung di sini? Tidak ada. Ada. Ya ada. Ayat ketiga ada dengung? Ada. Ada.
Ada pada huruf Inna. inna ya nun. Namanya apa? Musadada. Musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Ya, lihat di sini simbol daripada tasydid itu adalah syadid maksudnya ya. Syadid yang artinya ada ditekankan, dan pada nun dan mim dia wajib digunnah musyaddadah. Wajibul Hukum gunnah. ketiga. Iya, wajibul gunnah juga boleh, gunnah musyaddadah juga boleh. Baik. Di hukum yang ketiga kita mencari qalqalah ya. Qalqalah. Di ayat pertama ada qalqalah? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Barakallahu fiik. Ayat kedua ada qalqalah? Tidak ada. Tidak ada. Ayat ketiga? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada atau ada? Ada. Ada satu ya. Baik. Ada kata apa? Abetar. Abetar. Masuk qalqalah sugro atau kubro di sini? Sugro. 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 Baik. Sugro atau kubro? Ada dengar? Kubro ada sugro. 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 Masya Allah. Sugro ya. Sugro. Sugro. Kenapa dia alasannya menjadi qalqalah Di- Kan di akhir kalimat. Karena di tengah, betul. Karena dia berada di tengah. Ya, kalau dia berada di ujung, maka dia kubro, menjadi kubro ya. Adapun Kubro. perbedaannya di sini tidak dibaca dia sampai keras. Contohnya huwal abtar, hanya aja keluarnya ya. Huwal abtar. Tidak boleh dibaca huwal abtar. Nah, abtar ini memasukkan dia kepada kubro. Ya, harus dia sugro, abetar. Baik, barakallahu fikum. Jumain satu lagi kita masuk kepada huruf yang ditebalkan di sini ya. Ayat pertama, adakah huruf yang ditebalkan, ikhwah? Ada. Ada. Huruf pertama apa? Ro. To. Ya, huruf pertama to. Baik, huruf kedua Ro. ro di sini ya. Ro di sini menjadi tebal. Kenapa alasannya, ada yang tahu? Kenapa Fathah. tebal? Karena Akhir. fathah ya, betul ya? Fathah. Karena fathah ya, karena huruf sebelumnya fathah. Kalau contohnya lah huruf sebelumnya kasroh, jadi sir tipis dia ya. Tapi kalau fathah atau dhammah dia sar atau sur gitu ya. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah udah lebih sensitif ya. Ayat kedua. Pak Ustadz, sonya ini tebal juga Pak? Sod iya, sod tebal ya. Sod ya, masuk tebal. Yang kedua, huruf tebal selanjutnya Ro. ro ya, ro pada liro ya. Ayat yang ketiga, afwan, huruf ketiga yang ditebalkan Ro. ro sukun ya. Oh, iya. Wan har. Itu mengapa kita penyebutan harus wan har seperti itu. Iya. Wal akhirul ayah, ayat terakhir. Mari kita cari yang ditebalkan. Satu. Nggak ada. Ro. Masih di ro ya. Wal abtar tar ya. Dan ro ini tidak masuk ke dalam jajaran huruf isti'la. Ya, Bapak. Istilah kan ada 7 ya. Khusu doktin kid tanpa ro. Kenapa ro tidak dimasukkan? Karena ro ini tidak stabil dia. Kadang dia tebal, kadang dia tipis. Sama dengan lam. Lam juga seperti itu. Kadang dia tebal, kadang dia tipis. Tebalnya hanya pada satu situasi pada lafaz Allah. Ya, Allah. Lam ini. Adapun selainnya tidak bisa tebal. Iya. Baik, kita berikan kesempatan langsung ya, mungkin bisa baca ini satu surat. Kalau masih ada waktu Bapak-bapak sekalian. Mana Pak Ketua? Ya, boleh lanjut. Boleh lanjut ya? Iya. Untuk satu surat, satu orang. Silakan Pak Sultoni. Dari Pak Sultoni. Baik. Tafadhol Pak Sultoni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syiddahkan lagi huruf hamzah Pak Sultoni.
A'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, mumtaz. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Inna a'tainakal kautsar. Iya. Keluarkan lagi huruf hamas pada ka ya, sifat hamas pada kaf. Inna a'tainakal kal ya, ada percikan angin ya. Kal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Baik. Fasalli li rabbika wanhar. Lamnya dipendekkan saja. Fasolli li rob langsung. Fasalli li rabbika wanhar. Baik. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, barakallahu fiik. Mumtaz, bacaan alhamdulillah. Peserta selanjutnya. Opung. Di unmute Opung. Oke. Baik. Fadhal Opung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ditebalkan lagi rohnya. Kal kautsar. Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Iya. Baik. Fasolli li rabbika wanhar. Iya. Inna syani'aka abtar. Abtar. Tar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, barakallahu fiik. Mantap. Mumtaz. Alhamdulillah, mumtaz nih. Fasih ini. Masya Allah. Haryanto. Ya, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Ya, sebentar. Tahan lagi pada nun yang bertasydid. Inna a'tainakal kautsar. Iya. Baik. Fasholli li rabbika wanhar. Iya. Inna syani'aka huwal abtar. Tahan lagi ya. Tahan lagi pada huruf-huruf nun yang bertasydid. Yang kedua, lebih tebalkan lagi di ujungnya, Pak. Ro-nya. Wal abtar. Tar. Ya. Inna syani'aka huwal abtar. Taib. Jayid jiddan. Alhamdulillah. Selanjutnya, Selanjutnya. Saya. Ya, Papi, silakan, Pi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, sebentar Pak Pi. A'udzu billah, langsung ya. Zubillah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mumtaz, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Lanjut. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Ulangi. Fasholli li rabb. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, wanhar. Hanya boleh dikeluarkan hamasnya lebih banyak ya. Ha. Fasholli li rabbika wanhar. Ulangi, Papi. Inna syani'aka langsung. Afwan. Ulangi sekali lagi. Anak nggak dengar tadi. Baik, barakallahu fiik. Jayid. Alhamdulillah. Di sini kalau boleh Papi menyambung dari huruf ke huruf itu tanpa berhenti. Contohnya di ayat ketiga ini. Inna syani'aka huwal abtar. Jangan terhenti pada satu huruf. Contohnya seperti ini. Misalkan. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini terputus nanti pemenggalan maknanya. Harus disambung terus dia. Boleh diulang ayat ketiga? Inna syani'aka huwal abtar. Baik, barakallahu fiik. Seperti itu. Ya, usahakan setiap bacaan tidak terputus seperti itu. Sebisa mungkin tidak terputus seperti itu. Selanjutnya Pak Alhamdulillah. Gaya. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Baik, huruf ain disifatkan dia menjadi tawasud ya. A'tayna. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Iya. Mumtaz. Fasolli li rabbika wanhar. Sebentar, langsung saja disambung ya. Fasolli li rabb. Langsung. Li rabb. Fasolli li rabbika wanhar. Iya. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, barakallahu fiik. Mumtaz. Alhamdulillah. Serta selanjutnya. Pak Rama. Baik, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Inna a'tainakal kautsar. Tutup lagi lebih tebal huruf ro-nya, Pak. Kal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Iya. Jadi pada huruf nun yang bertasydid itu juga ditahan lebih lama lagi ya. Baik. Inna a'tainakal kautsar. Iya, lanjut. Washolli li rabbika wanhar. Ulangi, li-nya pendek saja. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Masih terdengar seperti dua harokat ya. Fasholli li langsung. Fasholli li rabb gitu. Fasholli li rabbika wanhar. Iya.
Inna syani'aka huwal abtar. Sebentar, ulangi lagi. Inna nunnya ditahan lebih lama dan berikan kolkolah pada ba abtar. Ya, ulangi. Inna syani'aka huwal abtar. Iya, sudah bagus keduanya, namun nunnya masih terpanjangkan. Jangan dia panjang 2 harakat, tapi 1 harakat. Innasya, jangan innasya. Ya. Innasya langsung. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, barakallahu fiik. Jayid, bacain alhamdulillah. Pak Adi. Adi, insyaallah. Ini biker yang mertilang nih. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Sholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Baik. Abtar ini masuk kepada kolkolah yang sugro ya. Jadi bacanya abtar. Jangan mentok ke hamzah. Jangan abtar. Tapi abtar. Baik, ulangi ayat terakhir. Inna syani'aka wal abtar. Baik, barakallahu fiik. Pak Jul. Pak Jul. Ya, insyaallah siap. Iqra, Pak Jul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar. Dijepit ya di Kautsar. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar. Ro-nya dia ditebalkan lagi. Abtar. Iya. Inna syani'aka huwal abtar. Baik. Nah, barakallahu fiik. Ya, abtar ditebalkan ro-nya. Partai itu seperti itu mumtaz. Barakallahu fiik. Selanjutnya Mas Agung. Insyaallah. Masyaallah. Iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu fiik. Mumtaz, murtafi'. Bacaan alhamdulillah. Jazakallah. Pak Agus. Terakhir Pak Agus. Pak Agus. Tafadhol, bagus. Iqra. Ja'idan. Insyaallah. Bagus tadi soalnya mau izin tapi sekarang lanjut ya. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Tafadhol, bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya, sebentar. Po-nya di sini Pak Agus diitbakan lagi. A'taina, poina seperti itu ya.
Inna a'toina kal kautsar. Mumtaz. Insyaallah. Fasolli li rabbika wanhar. Iya. Iya. Bagus. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu fiik. Mumtaz ya bacaan Pak. Alhamdulillah. Hanya tadi pada to ya, to itu begitu juga dengan ta'awudz tadi. A'udzu billahi minasyaitonir diitbakan ya. Syaito, jangan sekedar isti'ala saja. Syaito. Nah, kalau syaito ini hanya isti'ala saja dia. Syaitonir rajim. Walakin syaitonir rajim. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Alhamdulillah kita telah selesaikan tahsin kita. Sepertinya waktunya juga sudah mulai lewat daripada yang ditargetkan. Adapun dari kami bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala telah berjalannya halakoh ini dengan berbagai macam perkembangan ya. Ada yang pesat, ada yang menengah, dan semuanya tidak lepas daripada perkembangan ya. Semuanya terlihat sangat antusias dan banyak perubahan di dalam bacaannya menuju kepada kefasihan. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas sifatul huruf yang tidak memiliki lawan, dan itu tandanya kita akan bersegera masuk kepada bab besar ketiga. Nah, di sini insyaallah ini kita akan masuk kepada fikihnya nanti, fikih Quran. Ya. Bagaimana istilah-istilah apa saja yang di dalam Quran yang merupakan istilah daripada para ulama yang kita akan memperincinya. Baik, adapun setelahnya maka majelis ini akan saya kembalikan kepada Pak Ketua. Baik. Jazakallah Ustaz Abu Umar. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan murajaah dan alhamdulillah kita bisa selesaikan juga talaqi per surat ya. Insya Allah minggu depan kita ketemu dengan surat Al-Ma'un. Masya Allah, ini Al-Ma'un nih banyak nih apa nih sifat-sifat idbaknya nih harus keluar semua. Ini kalau nggak keluar mesti dibully nanti. Saya mau tanya nih satu nih Pak Jaya. Ya. Pak Jaya dengan pengikuti sudah 13 pertemuan bermanfaat nggak kira-kira Pak Jaya? Masya Allah. Banyak sekali Pak. Banyak ya Pak Jaya. Wah, jadi yang utamanya berani gitu, ada berani walaupun nggak ada takut salah gitu. Masya Allah. Masya Allah. Tapi Masya Allah. memahamin ya Pak Jaya ya, mahraj sama sifatul huruf ini memahamin ya. Oh iya betul. Hanya memang perlu ya mudah-mudahan dengan banyak penerapan jadi hafal sendiri. Tapi insya Allah bermanfaat ya Pak ya. Iya, sangat bermanfaat Pak Ketua karena ya tadi kita kan bisa tahu kesalahannya, kemudian juga tahu yang benar dari bapak-bapak yang lain. Ya baik. Ya saya rasa Pak Jaya dapat mewakili dari bapak-bapak yang lain ya. Saya berharap bapak-bapak yang lain juga dengan pembelajaran ini jadi bermanfaat dan dapat lebih baik lagi di dalam tilawah Qur'annya nanti ke depannya yang insya Allah nanti saya juga sedang membuat itu tadi yang membuat gorib ya, istilahnya gorib, kata-kata sulit, perkataan kalimat-kalimat yang sulit yang ada di Quran yang ingin saya kumpulkan. Masya Allah. Ada 101 kalimat yang agak sulit, yang cara membacanya sulit, mungkin nanti bisa dipraktekkan karena di buku gorib itu sendiri itu pada akhir halaman akhir itu katanya menyatakan bahwa jika Anda setelah menyelesaikan ini maka Anda sudah bisa mengajar katanya. Karena saya juga belum tamat. Saya baru sampai maharot 30 aja, mesti ada lagi jauh lagi ke depan. Jadi katanya kalau sudah selesai itu artinya apa? Di Quran itu kan nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti Pak Sultoni nanya itu kan nanyanya mesti yang saya tahu, kalau yang nggak tahu kan saya bingung. Gitu. Jadi kalau sudah menamatkan itu insya Allah berbarengan dengan pembelajaran sifatul huruf ini dan itu memahami insya Allah
udah paham isi Quran itu, cara membacanya, dan juga udah bisa mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada Masya Allah. rekan di kantor, kepada keluarga. Insya Allah ini akan bermanfaat dan terus pahalanya mengalir. Insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kayaknya Pak Nur duluan lah ya, yang ngajar. Masya Allah. Pak Ketua nih. Tapi ngajar belum dapat kesempurnaan kalau tidak ada peserta seperti Pak Sultoni nih, Pak Ketua. Belum dihajar kita dengan pertanyaan-pertanyaan. Anda kemarin itu hubungin sama Syekh Anda gitu kan mengenai ta'awudz yang berbeda itu. Mereka tidak tahu gitu kan. Iya, pada at-taubah itu tidak tahu. Ya seperti itulah jawabannya kan. Anda juga baru dapat di pertanyaan itu juga selama belajar Quran itu baru sekali gitu. Ternyata ada juga ya. Ta'awudz yang berbeda gitu kan, Masya Allah. Pak Sultoni ini sangat menyelidiki dia, diselidiki terus. Ya. Masya Allah. Kita memiliki Pak Sultoni ini menambah ilmu kita ya Ustadz ya. Jadi menambah ilmu. Mengingat memberi apa yang telah kita pelajari dan juga akan sharing ilmunya kepada teman-teman semuanya. Jadi ada baiknya memang di sharing itu di grup ya. Saya rasa itu sangat baik supaya ilmu kita semua gitu. Karena ilmu itu tidak hanya aja belajar kita, tapi kita mengetahui dari ilmu-ilmu dari sumber lain. Baik, itu saja. Saya rasa waktunya sudah terlambat. Papi kakinya udah gatel mau lari. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan doa penutupan majelis. Subhanakallahumma bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itu saja dari saya dan Ustaz Abu Umar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ketua, jazakallah Pak Ustaz. Ya, wa ya.